kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Sungguh besar kasih-Mu Bapa buat kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa
Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Salam saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang begitu hidup dan relevan bagi setiap langkah kita. Yuk mari kita siapkan hati dan pikiran kita, karena Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada kita lewat firman-Nya yang hari ini terambil dari Keluaran 34 ayat 6-7. Demikianlah firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara-saudari, untuk renungan kita kali ini kita akan ambil judul kesempatan kedua ya. Ketika kita melihat dunia hari ini begitu cepat, sibuk, dan penuh dengan tekanan, kita mudah merasa ditinggalkan, seolah Tuhan terlambat menjawab atau bahkan tidak peduli. Di saat seperti itulah kita tergoda mencari solusi sendiri, bahkan membuat berhala modern kita, uang, reputasi, atau kekuatan pribadi. Namun melalui kisah Musa dan bangsa Israel ini dalam Keluaran 34, kita diingatkan akan satu hal yang tidak berubah. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kedua, baik kepada saya maupun kepada saudara dan saudari semuanya. Oke, latar belakang dari Keluaran 34 ini tidak terlepas dari pasal-pasal yang terdahulu ya, terutama dari pasal 32. Di sini kita lihat bagaimana bangsa Israel baru aja keluar dari Mesir dan melihat berbagai mujizat, ya kan? Tulah di Mesir, ya kan? Tiang awan, tiang api menyertai mereka, ya. Pada saat Musa naik ke Gunung Sinai dan menerima hukum Tuhan, malah umat Israel itu membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Sudah jelas-jelas Tuhan melarang ya lewat firman-Nya, jangan ada Allah lain di hadapanku dan janganlah membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Tetapi bangsa Israel justru melanggarnya. Disinilah Musa marah dan memecahkan loh batu. Itu simbol dari rusaknya perjanjian. Namun Tuhan beda ya dengan Musa. Tuhan memanggil Musa naik kembali ke gunung. Ia memberi loh batu baru, tanda bahwa pemulihan itu mungkin. Pernahkah kita semua berada di titik di mana kita merasa bahwa Tuhan terlalu lama menjawab ya? Mungkin kita bergumul dengan sakit penyakit, permasalahan hidup yang tidak selesai-selesai. Akhirnya kita mengandalkan kekuatan sendiri, tidak bergantung kepada Tuhan. Doa seolah menggantung, janji-janji Tuhan belum terlihat di dalam hidup kita. Dalam titik itulah kita sering tergoda membuat keputusan sendiri dan bahkan justru menjauh daripada Tuhan. Hidup ini bukanlah tentang yang paling sempurna, tapi siapa yang mau belajar, bangkit dan kembali kepada Tuhan. Kadang kita merasa seperti Israel di padang gurun, sudah mengalami mujizat, tapi masih aja bisa jatuh. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka telah melihat mujizat ya, seperti yang disebutkan tadi. Tapi ketika Musa naik ke Gunung Sinai dan tidak turun-turun selama 40 hari, mereka nggak sabaran. Lalu mereka membuat anak lembu emas. Sudah tahu yang benar, tapi tergoda untuk membuat anak lembu emas.
Nah, dalam hidup kita, anak lembu emas ini bisa berupa kesombongan, ketamakan, hawa nafsu, atau kebiasaan buruk yang diam-diam kita pelihara dan tidak mau kita lepaskan. Tapi Keluaran 34 adalah kisah harapan, bukan penghakiman. Saat bangsa Israel jatuh, Tuhan tidak menolak mereka. Sebaiknya Dia menyatakan diri sebagai Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan setia. Contoh anak lembu emas dalam kehidupan kita sehari-hari adalah segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan dalam hati dan prioritas hidup kita. Ini sangat relevan ya dengan peringatan Yesus dalam Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Anak lembu emas adalah simbol ketika kita membuat Mamon menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu membuat kita tidak bisa lagi membedakan siapa sesungguhnya Tuhan dalam hidup kita. Nah, dari sini ada yang menarik ya. Musa sebagai gambaran perantara. Musa menaiki gunung, berjumpa dengan Tuhan, dan membawa kembali hukum Tuhan kepada umat. Ini adalah gambaran dari seorang perantara antara umat yang berdosa dan Allah yang kudus. Di tengah-tengahnya itu berdiri Musa. Namun Musa hanyalah bayangan dari perantara yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus naik ke Gunung Kalvari bukan hanya membawa batu, tetapi memikul salib demi menebus dosa kita. Inilah perbedaan Musa dan Yesus. Musa membawa hukum, Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran. Musa memohon pengampunan untuk umat Israel. Yesus menjadi korban pengampunan itu sendiri. Seperti tertulis di 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ketika Musa berdiri di antara umat dan murka Allah, ia berkata, "Jika engkau tidak mengampuni, hapuskanlah namaku." Tapi Yesus bukan hanya berkata, ia menyerahkan nyawanya agar nama kita tidak dihapus dari kitab kehidupan. Seperti tertulis di Ibrani, tetapi sekarang ia telah menyatakan dirinya satu kali untuk selama-lamanya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Musa turun dari gunung membawa loh batu. Yesus bangkit dari kematiannya membawa hidup yang baru bagi semua yang percaya. Yesus adalah perantara yang sempurna, tidak hanya menyampaikan firman, tetapi menggenapi hukum dan mengantar kita kepada Bapa. Sebab itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, ketika Tuhan berkata kepada Musa, "Pahatlah 2 loh batu seperti yang mula-mula," itu adalah sebuah panggilan ilahi yang menyiratkan bahwa pemulihan bukan hanya pekerjaan Tuhan semata, tetapi juga Tuhan ingin mengajak manusia untuk berpartisipasi. Ini menjadi gambaran rohani bahwa pertobatan sejati bukan hanya soal menyesal, tetapi mengambil langkah untuk bertindak. Ada upaya sadar untuk kembali kepada Tuhan. Musa memahat loh batu, dan hari ini kita memahat hati kita, menyiapkan diri kita untuk ditulis ulang oleh firman dan kasih karunia Allah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan dipenuhi, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dan puncak pertobatan itu dalam perjanjian baru yang relevan dengan kehidupan kita saat ini adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Ya, dibaptis itu adalah tanda lahiriah dari hati yang mau dibentuk ulang. Seperti Musa membawa batu baru ke hadapan Allah, kita membawa hidup yang baru, menyerahkan diri sepenuhnya dalam simbol mati dan bangkit bersama Kristus. Nah, dari Keluaran 34 ini kita mendapatkan pelajaran. Apapun dosa dan kegagalan kita, masih ada kesempatan kedua. Tuhan memanggil kita naik kembali, menyediakan loh batu yang baru. Yesus Kristus adalah jalan, pengantara, dan korban penebus. Lewat Dia, kita yang jauh bisa didekatkan, yang berdosa bisa diampuni, yang hancur bisa dipulihkan. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus,
ikhlas dan dengan keyakinan yang teguh. Mari kita berdoa, saudara-saudari. Ya Tuhan, Engkau Allah yang panjang sabar dan besar kasih setia. Kami datang kepadamu dengan hati yang hancur. Ampunilah dosa-dosa kami, bersihkanlah kami dari segala kesalahan. Tuhan, berkatilah kami agar kami tidak lagi membentuk anak lembu emas dalam hidup kami yang mendukakan hati-Mu. Biarlah Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup kami. Bentuklah kami, tulislah hukum-Mu di hati kami yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kedua yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran 34. Dua loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing domba dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh, aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau, berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan, yang namanya cemburuan, adalah Allah yang cemburu. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu, apabila mereka berzinah dengan mengikuti Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Janganlah kau buat bagimu Allah tuangan. Hari Raya Roti Tidak Beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari Raya 7 minggu, yakni Hari Raya Buah Bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan, juga Hari Raya Pengumpulan Hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan, Allah Israel, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu, dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu, apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan, Allahmu, 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan, Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel." Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan.